selamat datang di channel saya, di channel Teresia Widya, di mana di sini saya akan berbagi tentang pola pikir kita ya. Di saat-saat yang sangat kritis saat ini, di saat yang mengguncang dunia di bagian perekonomian tentunya, banyak orang yang saat ini bingung, kenapa sih kok baru saat ini dia nyadar bahwa dia ingin berbisnis, dia ingin berusaha dari rumah. Karena dalam situasi yang seperti ini, kita semua lagi dirumahkan, pasti banyak orang yang tentunya lagi bingung dan kelabakan. Yang dulunya mereka itu banyak punya aktivitas, punya kerjaan di luar yang setiap hari itu punya income, dan sekarang benar-benar stop, benar-benar nggak ada income, benar-benar hanya di rumah. Pasti tentunya kalau hanya di rumah aja itu terasa bosen, udah benar-benar boring deh gitu, dan nggak tahu mau melakukan apa. Karena sebelum ada hal seperti ini, kita sendiri itu tidak mempersiapkan diri kita dengan matang. Bahkan banyak orang waktu itu saya ajakin, yuk saya punya konsep nih, work at home. Nah, banyak orang yang di luar sana itu menolak banget dengan adanya work at home. Ngapain sih harus di rumah aja, kita nggak keluar. Kita itu kalau nyari sesuatu, nyari nafkah, nyari uang itu harus keluar, harus komunikasi sama orang lah. Waktu-waktu itu saya benar-benar kontrasepsi banget ya, dan penolakan itu banyak banget, dan tidak ada rasanya, kok susah banget ya ngajain orang untuk bagaimana kita punya mindset sebagai pembisnis yang benar-benar hanya di rumah gitu kan. Kita sebagai ibu rumah tangga mau ngapain gitu loh. Kita kalau keluar rumah kita meninggalkan momen-momen bersama keluarga. Nah, itu yang saya kupas waktu itu di pola pikir semuanya, dan banyak yang nggak mau, tapi ada juga yang mau. Tapi ketika ada yang mau, itu adalah hal yang rezeki buat dia. Artinya is surprising, di saat-saat yang seperti ini mereka masih bisa produktif, bisa menghasilkan sesuatu, dan masih bisa punya income setiap hari. Contohnya kayak saya pribadi nih, andai kan saya itu tidak punya bisnis yang benar-benar saya kerjakan dari rumah, hanya mempergunakan gadget, bagaimana? Saya nggak punya income setiap hari yang datang kepada saya, karena saya benar-benar orang yang nggak kerja di luar, saya nggak punya ekspresi, atau nggak punya kantor, atau nggak punya relasi yang di luar yang benar-benar saya ketemu. Semua orang atau semua customer saya itu saya dapatkan benar-benar dari internet, atau dari HP saya, atau dengan cara saya berbagi ilmu, saya berbagi produk, saya berbagi apa aja yang bisa saya bagikan hanya lewat sosial media ataupun lewat akun-akun saya yang lainnya. Nah, di sini tentunya saya akan membuka mindset Anda. Mengapa sih dan kenapa gitu kan? Banyak orang bilang mengapa dan kenapa. Nah, di situ kita nggak ngerti kenapa gitu. Nah, di sini saya akan memberikan tiga tipsnya. Kenapa dan mengapa. Nah, yang pertama adalah kenapa sih kita itu harus berbisnis? Yes, kita tentunya kalau ingin dapat uang banyak, kita terus dapat income, kita tentunya harus berbisnis. Kita nggak bisa jadi namanya karyawan. Nah, kita boleh kok, kita sah-sah aja kita kerja sebagai karyawan, tapi kita harus punya namanya bisnis sampingan tentunya. Kita hanya harus punya bisnis pribadi. Karena apa? Kita punya bisnis, kita jadi ownernya sendiri, kita jadi bosnya sendiri, kita yang ngatur waktu sendiri, kita yang ngatur semua income sendiri, kita yang ngatur produksi sendiri, semua kita yang ngatur. Jadi tidak ada campur tangannya orang lain yang ngatur kita. Ngapain kita harus diatur? Waktu kita habis, tenaga kita habis, pikiran kita habis. Nah, pola berbisnis ini jarang kita itu bisa langsung trust ke orang. Karena orang yang mau berbisnis itu banyak punya rasa takut, malu. Saya nggak punya modal, saya nggak bisa berbisnis, saya nggak bisa berbakat. No, bisnis itu bukan karena Anda berbakat, atau Anda punya modal, atau Anda itu pintar, atau bagaimana. Enggak.
bisnis itu dimulai dari hal kemauan diri Anda. Kalau Anda sudah punya kemauan yang besar, Anda punya keinginan yang besar, maka Anda punya tujuannya. Makanya Anda bisa melakukan bisnis. Bisnis itu bisa dimulai dari mana aja. Tidak harus dari yang besar, tapi bisnis itu boleh dimulai dari hal yang kecil. Nah, contohnya, oke, saya nggak punya bisnis, saya nggak punya produk, saya nggak bisa melakukan apa aja. Tapi ada orang lain yang punya produk, Anda bisa sebagai penyalurnya, Anda bisa menjualin produknya. Lama-kelamaan itu menjadi bisnis Anda sendiri, karena waktu Anda yang menentukan, income-nya Anda yang menentukan, dan tentunya Anda nggak usah bingung lagi, saya harus ngapain, saya harus kerja tiap pagi. Enggak, Anda bisa mengatur waktu Anda sendiri. Jadi itulah yang dinamakan berbisnis. Semua orang berhak punya bisnis. Semua orang harus. Dan di saat yang seperti ini, kalau Anda nggak punya bisnis sendiri, nggak bisa punya aktivitas sendiri, bagaimana Anda bisa mendapatkan perekonomian Anda itu menjadi membaik? Atau Anda lah setiap hari Anda punya income dari mana? Nah, kalau Anda kan Anda hanya sebagai buruh lah, contohnya, maaf ya, Anda hanya didapetin satu hari itu Anda mendapatkan income 100.000 per hari. Anda dapat income 100.000. Oke, Anda kerja di luaran, Anda dapat income 100.000 per hari. Tapi di saat-saat COVID yang seperti ini, Anda tentunya nggak bisa kerja. Income yang harusnya Anda setiap hari dapetin 100.000 setiap hari, tapi Anda nggak akan pernah bisa dapetin lagi. Karena apa? Di luaran sana itu semua pegawai di stop, kita nggak bisa keluar, kita nggak punya aktivitas. Tapi kalau kita punya bisnis yang hanya di rumah, contohnya nih hari ini kita punya bisnis, oke lah, bisnis kecil-kecilan kita sebagai reseller baju. Hari ini mau lebaran, pastilah nggak mungkin orang itu nggak akan ada yang beli dengan produk kita. Kita upload setiap hari, kita promosikan setiap hari, kita masih dapat income. Kita nggak keluar, kita nggak kena PHK, kita hanya dari rumah, sama aja. Itu namanya berbisnis. Kita berbisnis kecil-kecilan sebagai reseller. Nah, kenapa dan mengapa? Iya, karena kalau kita itu nggak berbisnis, semua keuangan kita akan stop. Kita nggak punya namanya perekonomian yang melambung tinggi. Kita hanya stop di situ-situ aja. Seorang pegawai itu yang 1 bulan dia punya penghasilan, anggaplah dia mempunyai penghasilan 5 juta per bulan. Tapi kalau Anda punya bisnis sampingan, maka penghasilan Anda akan menambah. Gitu. Nah, yang kedua adalah kenapa harus dagang? Kenapa sih kok harus berdagang? Kenapa sih harus jualan? Jualan itu tidak harus dengan produk aja, tetapi jualan itu bisa dengan jasa, bisa dengan diri kita sendiri. Contohnya nih, saya pribadi, kalau saya pribadi ini suka banget dengan dagang. Saya mau dagang produk iya, berdagang jasa iya, apa aja yang bisa menghasilkan income itu saya suka, karena saya suka sekali namanya marketing. Saya senang dengan marketing. Nah, kalau biasanya itu banyak teman-teman yang punya produk itu selalu tawarin kepada saya, bisa nggak jual ini? Oke, saya selalu nggak pernah bilang saya nggak bisa, saya nggak ngerti, nggak ada pembeli. No, saya nggak pernah menolak itu dulu. Tapi saya terima itu dulu, saya promosiin. Kalau memang 1, 2 hari, 3 hari itu nggak ada respon, hal biasa. Tapi saya tunggu sampai 3 bulan. Kalau 3 bulan itu tidak ada namanya respon, berarti produk itu tidak diterima oleh masyarakat. Nah, seperti itu. Itulah yang dinamakan berbisnis dari rumah. Saya sendiri tidak pernah namanya ketemu sama orang, saya nggak pernah ketemu sama klien saya, customer saya, bahkan reseller saya itu ada di seluruh Indonesia, tapi saya nggak pernah ketemu sama mereka, jarang. Bahkan ada beberapa orang yang benar-benar saya nggak pernah ketemu gitu. Nah, di situ saya hanya memanfaatkan namanya gadget.
Nah kalau jasa, saya bisa jualan jasa saya bisa sebagai motivator, saya bisa sebagai pembisnis online, ya bagaimana saya menjual ilmu-ilmu saya menjual aplikasi-aplikasi saya. Nah saya mengajarin orang untuk berbisnis, saya mengajarin orang untuk bagaimana cara menghasilkan uang lewat gadget. Nah itu namanya berbisnis ini jasa. Jadi semua orang itu kenapa diharuskan dagang? Iya, sekarang contohnya nih kita sebagai di toko-toko, kenapa banyak orang Tionghoa, orang Chinese itu yang sukses, yang dia bukannya dia tambah turun, tapi dia akan tambah naik karena dia punya ilmu berdagang. Semua kebanyakan dari orang Tionghoa itu berdagang. Nah jadi jarang orang Tionghoa itu kalau jadi namanya jadi pegawai, jadi apa itu hampir jarang. Walaupun dia jadi pegawai pasti dia punya bisnis dagang. Nah seperti itu. Jadi kita sendiri harus punya rasa namanya dagang. Kita bisa dagang apa aja, dari hal yang kecil deh. Kita namanya dagang itu tidak ada namanya dagang kita itu makin hari makin turun, tapi dagangan kita itu makin hari makin banyak. Jadi income kita bukannya tambah sedikit tapi tambah banyak. Nah di situ kenapa kita harus berdagang. Jadi kita harus tahu dulu kenapanya dan mengapanya. Mengapa? Iya, karena kita akan menghasilkan hal yang besar. Kita tidak akan menghasilkan hal yang kecil, tapi kita akan menghasilkan hal yang besar. Jadi di situ kita pribadi harus ngerti namanya dagang. Dagang itu bukan Anda itu sebagai keturunan orang pedagang atau Anda turunan orang pengusaha yang sudah punya toko. Enggak, tapi dagang itu dimulai dari diri kita. Kalau memang kita itu senang, kita bisa, semua orang bisa berdagang. Kalau kita ngomong aja kita sudah berdagang. Berdagang dengan diri kita dulu gitu. Jadi jangan pernah takut Anda itu nggak bisa jualan. Semua orang diciptakan itu semuanya bisa. Anda punya meyakinkan diri Anda, saya bisa dan saya bisa. Apapun yang terjadi Anda tetap bisa. Karena apa? Itu untuk masa depan diri Anda, bukan untuk orang lain. Nah di situ banyak halnya. Contohnya ini toko. Toko itu dia itu kenapa dia menjual dengan item-item yang banyak? Karena dia menjual dari hal yang kecil, tapi dia kuantitinya banyak. Jadi otomatis dia mendapatkan income yang banyak. Jangan berpikir dulu dengan hasil atau laba. Jadi kita itu berpikir kalau berdagang itu dari hal yang kecil dulu. Dari hal yang kecil itu bisa merambat menjadi hal yang besar. Jadi di situ kita harus punya buka mindset dulu. Kita harus bisa berbisnis dan kita harus bisa berdagang. Nah, yang ketiga adalah mengapa kita harus sukses. Nah, banyak orang yang menginginkan kesuksesan, tapi mereka tidak mau berusaha. Mereka punya hal yang kebiasaan buruk. Dia nggak punya target. Dia nggak punya target kehidupan. Kenapa sih saya harus mengejar itu? Banyak orang yang salah di situ. Salah dalam arti berpikir kayak gini. Untuk apa sih kita kerja keras? Untuk apa sih kita punya income banyak? Toh kalau kita mati nanti kita nggak dibawa. Itu hal yang salah. Semua orang itu namanya butuh namanya kesuksesan. Kesuksesan bukan berarti kita itu harus punya uang yang banyak, tapi kita dikenal sebagai orang yang apa di bidang itu. Kita dikenal dalam hal yang perfectnya itu di bidang apa gitu. Dia kita ngomong apa? Jadi kita punya namanya taburan yang baik dulu gitu. Kesuksesan itu bisa diperoleh dari mana aja, dari tindakan kita yang seperti apa. Jangan pernah Anda itu bermalas diri. Kalau Anda bermalas diri, ya tentunya kesuksesan tidak di tangan Anda dong, gitu kan. Tapi kalau Anda itu rajin, ulet, Anda percaya diri, Anda bisa mau melakukan apa aja, Anda bisa menawarkan apa aja ke orang lain tanpa Anda punya rasa, aduh saya nggak enak deh, saya gimana deh gitu, maka hal kesuksesan itu akan menanti di Anda. Mungkin nggak hari ini Anda sukses, tapi nantinya gitu. Apapun yang Anda tabur itu suatu saat pasti Anda akan tuai. Asal jangan pernah berhenti, lakukan terus. Anda jatuh, bangkit lagi, jatuh, bangkit lagi. Maka kesuksesan akan selalu menanti buat Anda, karena
bagi Anda yang orang sukses, Anda akan punya nama yang akan besar, Anda akan dinilai sama orang, dan Anda terus menjadi momen-momen yang terindah. Kehidupan Anda semakin membaik, keluarga Anda semakin membaik. Ingat, mulai saat ini belajar berbisnis, belajar berdagang, maka Anda akan menjadi sukses. Thank you buat Anda semuanya. Semoga semua terinspirasi dan menjadi saluran berkat buat Anda.